Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafril Fauzan dengan NIM 04476265. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 pemrograman berbasis web. Nah, di sini sudah ada tugasnya ya. Untuk menerapkan penggunaan PHP MySQL yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js, diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu, Anda diharapkan dapat melakukan instalasi exam dan selanjutnya membuat database dengan nama database adalah pendidikan dan nama tabel adalah mahasiswa. Selanjutnya, dari tabel tersebut, buatlah struktur tabelnya dan masukkan minimal 5 isi. Oke. Saya sudah menginstal examnya ya. Kemudian saya akan membuat database. Ya, langkah selanjutnya itu membuat database dengan nama databasenya itu pendidikan dan kita buat tabelnya dengan nama mahasiswa. Kemudian buat strukturnya. Oke. Yang pertama kita buka exam controllernya untuk install ya. Dia pakai MySQL. Kemudian kita buka browser ya, Firefox. Ini kita buka localhost phpMyAdmin. Ini bisa kita buat database. Sini kita buat pendidikan, kita klik. Dan di sini mahasiswa. Sini kita buat ID, kejar ya. Kemudian nama, ya. Kemudian ini yang 12. Selanjutnya prodi, prodinya 20. Kemudian lalu kita klik save. Nah, sini sudah ada ya. Kemudian bisa kita edit ya dengan klik insert. Nah, kita masukkan ID-nya 1 dengan nama Syafril Fauzan. Kemudian dengan NIM 04476265. Prodi Sistem Informasi. Kemudian emailnya syafrilsf2000@gmail.com. Ini kita buat 5 ya. Selanjutnya di sini ini 2. Kemudian dengan nama Adinda Putri Mantawani dengan NIM 04481003. Prodi kearsipan. Emailnya adindaputma@gmail.com. Oke. Selanjutnya di sini 3 dengan nama Aulia Putri dengan NIM. Oke. Lebihnya sastra Inggris. Emailnya adindaputma@gmail.com. Yang keempat di sini Setyadianto. Skannya dan prodi komunikasi. Oke. Terakhir kita buat sini Sari dengan NIM. Oke. Kemudian prodi manajemen. Emailnya. Oke, di sini kita bisa klik go. Oke. Ini sudah ada ya, sudah terbentuk struktur dari tabel mahasiswanya ya. Saya sudah membuat database dengan nama database pendidikan. Kemudian di database pendidikan itu saya sudah membuat tabel dengan nama tabel mahasiswa dengan strukturnya seperti ini ya. Oke. Langkah selanjutnya kita langsung bisa menggabungkan ini ke dalam HTML. Sini ya, kita gabungkan ya.
HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Oke. Nah, baik. Maka selanjutnya ya kita akan menggabungkan ya. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba beberapa kali ya, banyak kegagalan, tapi saya ini sudah berhasil ya. Mungkin ini sedikit mau saya jelaskan saja ya. Nah, setelah tabel ini terbuat, kita sudah membuat tabel ini dengan struktur seperti ini. Sebelum kita gabungkan, kita itu harus membuat file ya, membuat file terlebih dahulu. Di sini kita ya buat filenya di local disk C, kemudian di Excel, kemudian di htdocs. Nah, kita buat itu file pendidikan script app ya. Kita buat, karena selanjutnya itu kita buka, saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita buka di sini, kemudian kita open file, kita open folder. Nah, kemudian kita pilih folder baru yang tadi sudah dibuat ya. Nah, ini sebagai contoh saja kita simpan di htdocs, kita buka. Nah, ini kita buka pendidikan strip app, lalu kita klik select folder. Nah, setelah kita buka pendidikan app ini, langkah selanjutnya kita buat keempat ini ya, keempat item ini. Yang pertama, sini kita new file, kita buat yang pertama ada index HTML ya, kemudian kita buat app.js nya, kemudian style CSS dan get mahasiswa.php. Nah, di sini sudah tertera ya. Nah, ini untuk JS-nya. Nah, di sini. Nah, sini sedikit saya jelaskan ya. Nah, ini untuk membuat ya. Membuat. Nah, di sini ada alamatnya. Nah, ini disesuaikan nama folder yang tadi. Dan ini pendidikan strip app, kemudian get mahasiswa.php sesuai dengan ini terkoneksi ya, dari PHP nya mengambil database. Nah, di sini di index HTML, nah, ini dengan judul data mahasiswa ya, data mahasiswa. Di sini sudah dimasukkan untuk link style CSS nya ya, ini yang sudah saya buat. Saya jelaskan. Kemudian kita buat di sini untuk judulnya data mahasiswa ya, saya buat judulnya data mahasiswa. Bisa juga kita ganti ya, jadi sudah seperti ini aja, data mahasiswa. Kemudian nah, di sini kita samakan seperti di database-nya. Di database ini kita samakan ya, ada ID, nama, NIM, prodi, dan email. Oke, seperti itu. Sudah sama. Nah, di sini lanjutnya. Di sini saya masukkan juga script untuk app.js-nya. Nah, ini untuk menggabungkan ya. Seperti yang tugas yang menggabungkan PHP MySQL yang digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Nah, sudah seperti itu. Nah, di sini ada style CSS-nya. Nah, ini kemauan kita ya, mau seperti apa nanti yang akan ditampilkan ya tabelnya. Nah, di sini saya atur untuk background colornya ya. Di sini putih. Kemudian untuk tulisannya itu center ya, atau rata tengah. Ini untuk di tabelnya itu background colornya saya atur warna putih juga ya. Nah, setelah terbuat semua di sini, setelah dicek ya, saya sebelumnya banyak kesalahan. Setelah dicek semua dan yakin benar, bisa kita coba ya, kita buka di sini. Nah, pastikan sebelum membuka
Pastikan sebelum membuka webnya yang sudah dibikin tadi, sebelum kita buka pastikan examnya itu di sini terhubung ya, Apache-nya dan MySQL-nya itu terhubung. Setelah itu kita coba buka di sini ya, kita klik localhost. Sini kita masukkan yang seperti tadi, pendidikan app. Nah, di sini sudah muncul ya data seperti yang sudah saya buat ya, struktur di dalam tabel mahasiswa. Ini dengan judulnya data mahasiswa. Kemudian di sini ada ID, ada nama, NIM, prodi dan email. Ini sesuai dengan skrip-skrip yang sudah saya buat sebelumnya. Coba saya contohkan ya. Ini kita ubah untuk backgroundnya kita ubah contoh oke. Kemudian untuk tabelnya ya kita ubah seperti ini. Oke, lalu kita save. Kemudian di sini kita reload. Nah, sudah ya, sudah membuat. Nah, ini otomatis terhubung ya, karena sudah dihubungkan di sini ya, di XML-nya sudah dimasukkan semua ya, BPJS-nya, style CSS dan getMan sudah masuk. Oke, mungkin cukup sekian ya tugas 3 dari saya. Mohon maaf pada tutor sebelumnya, untuk tugas ketiga yang sebelumnya saya salah paham ya. Sebelumnya saya hanya membuat tabelnya saja, ini saya buat ulang dengan beberapa kali percobaan ya, dan mungkin mohon maaf saya hanya bisa menjelaskan tentang skrip yang sudah saya buat, karena kalau saya buat dari awal dari pengetikan mungkin memakan waktu yang cukup lama ya. Ini saya potong agar lebih efisien saja ya untuk penggunaan waktunya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada tutor yang telah memberikan arahan, koreksi, dan juga memberi kesempatan kepada saya untuk memperbaiki tugas 3 saya sebelumnya. Mohon maaf, mungkin masih banyak kekeliruan, masih banyak kesalahan, baik dari pengetikan maupun penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.